Oke, kali ini gue akan ngebahas tentang trik cuan di saham IPO. Kenapa gue bahas ini? Karena gue lihat ada peluang ya, ada peluang buat kita retail untuk cuan di saham ini. Ya, walaupun gue pernah loss juga di sini, tapi akhirnya gue nemuin metode dan ya gue analisa dan gue nemuin metode dan lumayan konsisten untuk profit ya. Oke, kita bahas. Sekarang kita akan bahas faktor analisa saham. Di faktor analisa saham ini ada dua, yakni background emiten IPO dan juga underwriternya. Jadi di poin pertama ini background emiten IPO, kita harus lihat dulu nih emiten kita ini yang akan kita pasang ini atau kita bid ini dia bisnisnya di bidang apa, terus fundamentalnya kita lihat, profitnya juga kita lihat, progresnya kita lihat, growthnya kita lihat. Nah selain itu juga kita harus melihat underwriternya, karena underwriternya penting nih untuk menentukan volatilnya suatu saham IPO. Biasanya ada yang kayak EP itu lumayan agresif, di hari pertama tuh biasanya dimain-mainin dulu sama dia, nggak langsung dibikin arah. Jadi bener-bener bikin, bisa dibilang retail-retail kayak kita tuh agak takut ya untuk ngasang di saham IPO, ya itu karena dibikin volatil di awal, bukan dibikin arah. Oke, habis itu kita ngebahas tentang cara aturan main. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang cara aturan main. Di sini ada 6 poin. Kita ngebahas satu-satu. Di poin pertama itu jumlah volume share minimal 20 juta lot atau 2 miliar lembar saham. Kenapa gua ngambil filter minimal 20 juta lot? Karena biasanya untuk bandar-bandar tertentu itu akan menaikkan harga yang signifikan untuk emiten IPO yang jumlah volume share itu 20 juta lot. Oke, bisa dilihat di fakta di lapangannya. Nah, di sini kita bisa dilihat di KBAG, BAT, dan CARE aja ya, 3. Di sini ada banyak sih, ada BAT, ada KBAG, BAT, CARE, BPSS, dan lain-lain. Bisa dibilang saya akan ngebahas KBAG dulu. Oke, KBAG. Kita lihat di 3 hari pertama, pada saat dia IPO dia memiliki dia naik signifikan ya untuk KBAG dengan jumlah volume share yang tinggi, lumayan 881 juta, 48 juta tuh tinggi banget sih ya volume share-nya. Jadi bisa disimpulkan potensi banget nih buat kita untuk beli untuk emiten KBAG. Dia punya underwriter II. Nah, next kita ke BAT. BAT juga sama ya. Di hari pertama dia ARA, hari kedua ARA, hari ketiga juga ARA. Nah, di hari keempat ini saya kurang tahu ini ARA atau naik signifikan. Tapi bisa disimpulkan di 4 hari pertama itu terjadi kenaikan yang sangat tinggi dengan jumlah transaksinya rata-rata sekitar lumayan besar sih volume transaksinya ya, nggak tanggung-tanggung ya. Jadi sangat potensial buat dibeli nih. Tapi jangan sampai kita beli di hari ketiga. Saya tidak menyarankan. Karena biasanya dibanting sama bandarnya. Cuman bisa dilihat lagi kalau dia bandarnya masih pelit, underwriternya masih pelit, itu bisa dibilang bisa kita beli juga. Tapi saya sarannya di hari pertama atau enggak kedua aja. Kita nggak boleh nafsu. Kita buka CARE juga. Nah, CARE ini underwriternya kalau nggak salah AP dan YB ya. Nah, di hari pertama ini lumayan volatil ya. Dia nggak ngangkat langsung. Dia masih setway sampai kurang lebih 5 hari ya. Habis itu baru diangkat. Dan ini lumayan konsisten ya. Dia masih setway di 300 ya. Oke, next. Nah, ini item yang lumayan, BPSS ini lumayan unik sih.
dia habis naik langsung dijatuhin lagi sama bandarnya. Nah, hari pertama dia arah, hari kedua dia arah, hari ketiga dia turun. Nah, makanya mesti hati-hati. Dia jumlah volume share-nya hanya 13 juta lot. Jauh di bawah yang saya rekomendasikan. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang CSMI. CSMI lumayan unik ya. Dia di hari pertama ini tidak naik. Nah, ini kenapa saya bahas, karena dia volume share-nya hanya 1,8 juta lot, walaupun harga IPO price-nya 166. Ini bisa dilihat dia langsung dijatuhin karena nggak ada bandar-bandar yang tertarik atau top broker yang tertarik untuk naikin harganya. Dan sampai 30 April pun dia masih santai aja di bawah, tidak naik. Makanya mesti hati-hati. Pilihlah emiten dengan jumlah lot yang lumayan tinggi biar menarik bandar juga untuk ngangkat harga. Oke, itu saja untuk yang poin pertama ya. Nah, untuk poin kedua, usahakan beli di hari pertama. Tadi yang saya bilang, kalau bisa 2-3 hari pertama aja belinya, jangan terlalu nafsu. Dan lihat juga volume share-nya. Kalau volume share-nya masih kecil, transaksinya masih kecil di hari pertama kedua, itu masih boleh masuk. Tapi kalau dia udah tinggi, lebih baik jangan, takutnya dia volatil dan malah dia jatuhin sama bandarnya. Poin ketiga, nggak perlu tamak kalau baru awal main, maksimal 5% dari modal. Contoh, lu punya 10 juta, ya cukup 500.000 aja gitu, dikonversiin ke lot. Yang keempat, nggak perlu cuan banyak, target 10-20% aja cukup. Ingat, emiten IPO ini tiap bulan pasti ada, jadi nggak perlu khawatir kehilangan momen. Yang kelima, yaitu background perusahaan. Lihat dulu background perusahaannya, kalau bagus berani ambil. Yang keenam, beli saat volume transaksi masih kecil, maksimal 10% dari jumlah transaksi. Nah, yang tadi gue bilang, kalau lagi antri banget, terus yang punya lot ini pelit untuk bisa dibilang buat ngejual, untuk over, itu masih ada potensial buat naik. Jadi ya pasang aja. Dan yang enggak, dan satu lagi, biasanya untuk saham-saham IPO ini berebutan. Jadi kalau bisa pada saat opening udah standby aja untuk ngebit. Ya mungkin itu aja yang bisa gua share untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan juga menambah semangat sih. Karena ya gua akan mencoba untuk bisa dibilang mencari cara cuan dengan peluang-peluang yang ada sih di dunia saham. Ya semoga nanti gua ketemu lagi dan bisa dibilang bisa share lagi di sini. Dan juga buat teman-teman yang mau nge-share pengalaman di saham IPO boleh juga share. Dan ya, happy profit.